Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia menjadi keluarga yang lengkap dengan ayah, ibu, dan juga anak sama-sama mengasuh. Ini pastinya jadi bentuk yang ideal atau yang didambakan oleh seluruh keluarga. Tapi ada beberapa kondisi keluarga yang memang akhirnya tidak memungkinkan untuk bisa menghadirkan pola asuh yang lengkap dan sempurna seperti ini. Akhirnya ada juga yang memberikan atau mengalihfungsikan pengasuhannya harus pada orang tua mereka atau kepada nenek dan kakeknya. Nah, pola asuh lompat generasi ini sebenarnya ada plus minusnya nggak sih? Dan sebenarnya ada dampaknya nggak untuk si anak? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita hari ini, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa ya. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Anti, ini kita ngobrol tentang grandparenting. Ya. Ini pola asuh lompat generasi yang harusnya memang pola asuh benar-benar didapatkan dari orang tua langsung gitu ya Antia. Tapi memang karena ada beberapa kondisi keluarga, ada sebagian anak yang harus diasuh oleh nenek atau kakek mereka. Sebenarnya bentuk pengasuhan oleh kakek dan nenek ini masih bisa diterima nggak sih? Atau memang kalau untuk di Indonesia ini termasuk lazim? Nah, tidak hanya di Indonesia, sebetulnya di budaya-budaya timur lainnya juga hal ini juga masih tergolong lumrah. Jadi grandparenting adalah pola pengasuhan yang melibatkan kakek nenek di dalam pengasuhan kepada sang buah hati atau anak-anaknya. Oke. Kalau misalnya orang tuanya bekerja dan pengasuhan mungkin dalam satu hari itu mayoritas 12 jam dengan kakek dan nenek, bisa dibilang dalam kondisi grandparenting juga? Betul, jadi sebetulnya kondisi grandparenting ini ada 3 jenis nih. Oke. Yang pertama adalah kita bilang namanya jenisnya yang pertama remote grandparenting. Oke. Kemudian yang kedua adalah accompanied grandparenting dan yang ketiga adalah involved grandparenting. Nah, yang dinamakan dengan remote grandparenting ini adalah apabila kakek nenek dan kemudian cucunya ini biasanya bertemunya hanya sekali-sekali, kemudian juga tempatnya berjauhan. Jadi biasa terkoneksi lewat telepon, kemudian WhatsApp call, atau kemudian saling mengunjungi pada saat-saat tertentu, misalnya hari raya atau ada yang ulang tahun. Nah, jadi letaknya adalah seperti mengunjungin atau kemudian saling bertegur sapa pada saat memang saat-saat tertentu, tapi tidak dalam satu rumah yang sama. Itu adalah remote ya. Yang kedua adalah accompanied grandparenting. Ini adalah apabila pengasuhannya ini 50-50 atau 50-50 nih antara kakek nenek dengan orang tuanya atau papa mamanya kepada sang buah hatinya. Jadi bisa dikatakan misalnya pada saat memang memerlukan bantuan dari kakek nenek untuk saat-saat tertentu. Misalnya contohnya pada saat mengantarkan ke sekolah atau kemudian mengantarkan les gitu ya, ataupun hal-hal lainnya. Tapi pada saat tidak yang berkaitan dengan mengantar dan sebagainya tetap sama orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi memang 50-50 pembagiannya. 50-50 ya. Jadi ada bagian yang memang di-share tugasnya dengan sang nenek kakeknya. Nah, kemudian yang terakhir adalah involved grandparenting. Nah, ini adalah yang tadi seperti yang Dika katakan, ini benar-benar pure diasuh sama kakek neneknya. Biasanya adalah kalau satu rumah gitu ya, memang satu rumah dengan kakek neneknya. Dan misalnya ada keadaan-keadaan yang memang tidak memungkinkan orang tuanya untuk full mengasuh sang anak gitu. Misalnya contohnya bekerja full time atau kemudian bekerja di luar kota, dua-duanya sama-sama bekerja di luar kota. Atau kemudian pasangan yang misalnya bercerai sehingga kemudian salah satu hak asuh anak dipegang oleh salah satu orang tua dan kemudian orang tua tunggal tersebut harus mencari nafkah sehingga anaknya ini benar-benar tidak bisa diasuh secara full oleh dia, jadi kemudian dititipkan oleh kakek neneknya seperti itu. Nah, jadi konsep yang ketiga ini memang sebagian besar bisa dikatakan 80-90% justru diasuh oleh si kakek nenek dibandingkan si orang tuanya sendiri. Oke, dari ketiga jenis yang tadi, ada persiapan-persiapan yang berbeda nggak sebelum kita memutuskan untuk sepertinya melibatkan kakek dan nenek untuk pola asuh ini? Terutama untuk yang full tadi ya? Iya, betul. Nah, sebetulnya memang harus ada ya, karena memang kita kalau mengasuh anak berarti kan harus ada satu tujuan yang ingin kita capai bersama. Kemudian yang kedua tentang tipe atau pola pengasuhannya memang sebaiknya kurang lebih diseimbangkan. Jadi bukan artinya harus sama persiskan ya, karena pasti akan berbeda ya, tapi diseimbangkan. Nah, cara menyeimbangkan ini butuh yang namanya komunikasi terlebih dahulu antara sang orang tua dengan sang kakek neneknya, sehingga tahu kurang lebihnya prinsip-prinsip apa yang kita inginkan untuk lakukan, yang mana yang boleh, yang mana yang enggak, walaupun dalam penerapannya nanti akan ada flexibility ya, tapi tetap kurang lebih tahu
garis besarnya mau dibawa kemana nih pengasuhannya kepada sang anak ini. Jadi ada baiknya untuk dibicarakan, dikomunikasikan di awal. Betul. Karena untuk menghindari adanya konflik atau masalah nantinya ya saat Betul ini berjalan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu ya Aunty Jo ya. Betul. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang grandparenting. Nah, kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber. Ini seorang oma, ada dari jauh, dari Australia. Kita langsung sapa, ada Ibu Lili. Halo Ibu Lili, apa kabar? Halo Ibu Lili. Halo, ya selamat siang di sana. Saya di Sydney, selamat sore. Oke, selamat sore untuk di Oke, Sydney. Baik, Ibu Lili, kita bicara tentang grandparenting hari ini. Kalau boleh tahu, Ibu Lili sendiri saat ini sedang mengasuh cucu kah? Usia berapa? Ya, saya sedang mengasuh cucu yang berusia 2 tahun 2 bulan. Oke, Ibu Lili biasanya nih kalau nenek katanya kan lebih manjain cucunya dibanding ibu. Ibu Lili merasakan hal itu nggak sih? Atau justru merasa enggak Luar kok? biasa, Mhm. luar biasa. Memang merasakan, apalagi kalau cucu lagi nggak enak badan, rasanya nyet aja. Oke. Jadi memang merasakan ya. Ini berarti memang Aunty Jo ini rasanya umum ya. Kalau kita lihat nenek kayaknya memang lebih sayang deh sama cucunya dibanding anaknya dulu. Itu kenapa ya Aunty bisa terjadi hal semacam itu? Iya, kalau dulu pada saat mengasuh anak bisa jadi pada saat itu memang lagi sedang ada banyak juga hal-hal di dalam kehidupan yang sedang dijalankan. Misalnya sambil bekerja, sambil kalau orang zaman dulu kan anaknya banyak ya. Jadi sekali punya anak misalnya kayak Oma Lili ini. Jadi anaknya berapa Oma? 4 apa 5? Anak saya sih 5. 5. Nah, Wow. 5 anak 5. langsung. Jadi kan otomatis merasa bahwa banyak sekali beban yang sedang terjadi pada saat yang bersamaan. Belum sambil kerja atau kemudian Lili ini mengurus toko dan sebagainya. Nah, sehingga merasa bahwa dalam satu waktu yang bersamaan harus melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Pada saat sudah menjadi nenek, tugas-tugas ini semua kan sudah selesai. Sudah lebih ringan. Iya, sudah lebih ringan. Nah, sehingga pada saat dititipin cucu, ya fokusnya hanya ke cucu. Jadi makanya begitu dengan cucunya ini benar-benar full untuk memang energi, waktu, tenaga ya untuk cucu. Dan luar biasa sekali saya lihat di sosial medianya karena Oma Lili ini termasuk yang Aktif ya? oma-oma yang aktif dan betul. gaul dan update gitu ya. Masukin semua kegiatan-kegiatan dia bersama dengan cucu-cucunya itu luar seru biasa banget. sekali, seperti anak sendiri gitu. Jadi deket sekali, ngajarin ngomong, ngajarin bahasa, bermain di taman, dan kemudian melakukan aktivitas sehari-hari, lari-larian juga sama cucunya. Wow. Wah, luar biasa ya. Ini dia lari-lari. Nah, untuk Ibu Lili sendiri ada kesulitan nggak sih Ibu? Kan ini pastinya usia kan sudah nggak muda lagi kan. Saat mengejar si Iya. Batita yang aktif ini ada kesulitan nggak? Puji Tuhan sampai saat ini sih enggak sih, temen nggak boleh terlalu capek aja. Yes, betul. Harus bisa Lari-lari jaga masih, kesehatan. masih lari-lari. Baik, kalau tadi mungkin di fisik gak ada kesulitan, apalagi melakukannya dengan sukacita. Nah, kalau dari pola asuh sendiri, pernah nggak sih ngobrol dengan anak tentang pola asuh yang mau diterapkan agar sejalan? Kadang-kadang mungkin berbeda ya apa yang diterapkan ibu dulu gitu dengan pola asuh yang sekarang yang lebih modern. Pernah tidak berbicara atau mungkin ada yang berbeda lalu harus dikomunikasikan dengan anak, Ibu? Sebagai orang tua gimana ya? Ya selalu agak bijak lah. Tidak selalu harus menurut saya, tidak. Oke. Jadi kita harus milih-milih yang positif, kita pikirkan aja gitu, nerima aja. Oke, berarti juga memang pastinya ada perbedaan ya dari zaman ke zaman. Ini pastinya ada perbedaan, ada pengetahuan yang bertambah juga yang harus Ibu Lili sebagai orang tua baru lagi gitu ya untuk Batita. Ini Ibu berarti ikut terus menambah pengetahuan nggak? Misalnya ada, oh saya kayaknya dulu nggak pernah nih merasakan yang ini, saya belum tahu nih ada ilmu yang seperti ini. Apakah Ibu juga mencari ilmu ini browsing di internet atau menambah ilmunya dengan cara apa?
Saya tidak browsing, tapi saya menanya-nanya anak saya supaya saya masuk gitu, ada masukan untuk saya begitu. Biar saya lebih maju juga, apalagi mereka dalam bahasa Inggris gitu loh. Iya. Jadi memang harus improve dan harus komunikasi ya. Iya, tapi cucu saya ngajak Mandarin, terus papanya ngajak ngomong Jepang, campur-campur. Terus ngomong Indonesia juga harus, karena nanti pulang Indo macam mana. Iya, betul. Jadi ada lima bahasa diajarin. Yang umum-umum aja. Umpamanya berhitung atau abjad gitu. Oke, jadi memang ini yang tadi Ibu Lili bilang harus lebih bijak. Karena kan nenek pastinya pengalaman asam garam kehidupannya juga lebih banyak gitu ya. Pengetahuan baru. Seberapa penting sih nenek juga harus up to date dengan pengetahuan baru pada pola asuh, Anti? Sangat penting sebetulnya, karena memang perkembangan dari masa ke masa akan terjadi banyak sekali perbedaan. Contohnya zaman dulu mungkin teknologi belum secanggih sekarang, sekarang sudah luar biasa canggih sekali. Dulu pengetahuan diperoleh dari yang pernah disampaikan oleh orang tuanya sendiri, kalau sekarang sudah banyak sosial media, webinar dan sebagainya, termasuk acara kumpul keluarga hari ini, itu juga sangat diperlukan untuk menambah wawasan. Nah, sehingga kalau untuk nenek dan juga kakek yang memang memiliki tanggung jawab ataupun bukan tanggung jawab ya, tugas misalnya dalam hal mengasuh cucu, setidaknya memang harus mengikuti update-update ini gitu. Nah, tapi saya senang sekali tadi dengar dari Ibu Lili bahwa dia cara update-nya adalah dengan bertanya kepada anaknya. Ini luar biasa. Betul. Karena bagusnya adalah pada saat bertanya berarti kan artinya si anaknya yang menyampaikan. Mungkin anaknya yang akan ngikutin webinar, anaknya yang lihat YouTube dan sebagainya, tapi kemudian menyampaikan kepada si orang tuanya, yaitu si Bu Lili. Nah, dalam hal ini berarti kan yang disampaikan oleh anaknya adalah yang memang benar-benar orang tuanya ingin untuk dilakukan kepada si anaknya melalui Oma Lili ini gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, semakin terjadi hubungan komunikasi dan interaksi tadi. Karena di dalamnya pun nanti misalnya contohnya di sini Ibu Lili akan bertanya kembali kan kepada anaknya. Oh, jadi maksudnya contohnya adalah misalnya kalau ngelempar bola harus seperti ini. Nah, kemudian anaknya akan menjelaskan ke dia. Pada saat ini terjadi berarti kan komunikasinya juga semakin lancar. Kemudian juga apa yang ingin dicapai oleh perkembangan cucunya juga akhirnya memang atas kesepakatan bersama. Nah, sehingga ini adalah satu hal yang bagus juga. Jadi pada saat memang menggali atau melihat informasi yang berkaitan sama parenting, ini sebaiknya dilakukan bersamaan antara si oma dan juga si orang tuanya. Jadi memang ada kesepakatan bersama. Jadi sejalan gitu. Betul ya. sekali. Oke, Ibu Lili, di sini ada psikolog kita, ada Anti Jovita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Oh, sama Ibu Jo dah. Iya, Ibu Jo. Betul. Ya, saya merasa senang, merasa bersyukur Ibu Jo masih mau menghubung saya dan terpercaya sama saya untuk isi acara ini, parenting, grand parenting ini. Saya senang sekali sama Ibu Jo yang masih ingat saya yang jauh di sini. Oke, jadi happy ya kesempatan ini ya. Ada nggak yang ingin ditanyakan Ibu Lili? Pertanyaan, boleh. Ada, saya harus bertanya ya. Saya di sini kan ikut anak mantu gitu kan, saya harus pintar-pintar menjaga kesehatan saya sendiri, menjaga hubungan baik sama mantu, sama anak. Saya juga harus pintar-pintar mengadaptasi sama mereka. Dan pertanyaan saya, apakah saya ini kadang-kadang kita miscommunication. Jadi itu saya harus pintar-pintar bagaimana caranya saya tanya sama Ibu Jo sebaiknya seperti apa ya? Baik, jadi biar nggak miskomunikasi, apa yang dilakukan Ibu Lili harusnya seperti apa untuk penyesuaian, untuk bisa paling tidak meminimalisir hal ini terjadi? Iya. Umpamanya, tambah sedikit. Boleh, silakan Ibu. Tambah sedikit. Umpamanya, saya mau begini dong, masaknya saya harus pakai ini, pakai kunyit atau pakai serai. Bertanya nggak usah gini. Saya harus bagaimana? Sedangkan
rasa lidah Indonesia kan beda. Oke. Perumpamaannya ya. Jadi penyesuaian dirinya gimana sih adaptasinya nanti? Iya, betul. Jadi pada saat kita merasa yang terbaik itu melakukan misalnya sesuatu hal, tapi kemudian berbeda ya dengan standar yang ditetapkan oleh anak sendiri dan juga bahkan menantu. Nah, ini harus seperti apa gitu ya. Nah, sebetulnya yang baik adalah memang saling berkomunikasi supaya ketemu nih di tengah. Misalnya contohnya, menurut mama yang baik misalnya menggunakan bahan-bahan atau rempah-rempah ini nih buat kesehatan anak. Tapi mungkin menurut anak dan menantunya merasa bahwa oh nggak harus, kalau untuk anak sekarang bikinnya yang simple aja mah, nggak usah pakai terlalu banyak rempah-rempah. Nah, ini bisa dilakukan beberapa cara. Misalnya apakah ya udah berarti hari ini pakai cara mama dulu, nah besok pakai yang simple. Jadi dikombinasi nih ya kan. Bisa. Atau yang kedua misalnya ya udah berarti pakai tengah-tengahnya, jangan terlalu banyak tapi pakai boleh tapi dikit-dikit. Nah, seperti itu. Jadi apapun itu dikomunikasikan, karena memang yang terbaik itu nggak pernah ada satu standar yang akan menjadi yang terbaik di antara keputusan yang lainnya. Keputusan yang terbaik adalah yang memang atas kesepakatan bersama dan sama-sama bisa menjalaninya dengan happy dan rukun dan tenang seperti itu. Itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi alangkah lebih baik kalau dilakukan bersama. Tapi tadi saya senang juga dengan statement yang dikatakan oleh Oma Lili bahwa ya terkadang kalau memang ternyata menurut saya keputusan terbaik adalah anak, ya nggak apa-apa, dia nggak gengsi juga untuk mengatakan bahwa oh iya ya berarti saya akan melakukan sesuai dengan yang keinginan anak saya. Sekali-sekali ngalah boleh gitu ya. Tapi kalau merasa bahwa ini adalah hal prinsip, boleh nih ditawarkan beberapa negosiasi seperti tadi. Boleh nggak pakai cara mama dulu? Nanti kamu lihat nih hasilnya. Nanti kemudian kita bicarakan lagi. Atau kemudian nanti pada hari yang berbeda atau waktu yang berbeda pakai cara kamu misalnya seperti itu. Jadi istilahnya sama-sama memahami, sama-sama mengerti gitu ya. Betul. Dan juga mungkin komunikasi harus berjalan baik. Kira-kira seperti itu Ibu Lili. Semoga bisa diterapkan ya untuk anak dan cucu di rumah ya. Sehat selalu ya Bu Lili. Terima kasih banyak. Sehat selalu Bu Sehat Lili. selalu Ibu Kuat Lili. ya. Aduh. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Bye. Oke. Terima kasih banyak. Ibu, dua-duanya Ibu undang. Aduh, seru banget ya kalau kita lihat Oma masih semangat, Energik ya. energik, dan ini semoga juga bisa jadi pembelajaran juga buat kita ya Nanti ya. Betul. Kita masih lanjut lagi tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Iya, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang grandparenting. Tadi kita di segmen sebelumnya ngobrol dengan Oma yang energik, yang semangat mengurus cucu gitu ya. Iya. Kita kadang-kadang kalau ada yang bantu nih, suka memberikan wewenang seluruhnya gitu. Padahal kita lupa juga nih peran utama kita sebagai orang tua. Sebenarnya kalau memang fisiknya ada, walaupun jauh gitu ya nanti, batasannya sejauh mana sih kita memberikan wewenang orang tua kita atau nenek kakeknya untuk mengasuh anak kita? Sejauh mana peran kita sebenarnya tetap harus ada di dalam itu? Ya, ini menarik sekali karena memang kita harus ingat bahwa tugas utama dan tanggung jawab utama tetap adalah di orang tuanya, bukan di kakek neneknya. Oke. Jadi kalaupun karena situasi tertentu tadi termasuk yang involve grandparenting, kita tetap harus ingat bahwa orang tua ini kita mintain tolong loh. Namanya mintain tolong berarti kan meminta bantuan. Jadi tidak boleh memberikan tugas dan tanggung jawab full kepada orang tua. Karena ingat, orang tua juga sudah ada usianya. Ya. Dia juga perlu jaga kesehatannya. Kita juga perlu memperhatikan kebahagiaan mereka, waktu mereka untuk menghabiskan waktu dengan me time-nya dan sebagainya. Itu kita juga perlu perhatikan. Jadi kalau yang namanya kita memang meminta tolong, berarti kita juga pastikan bahwa mereka juga senang dititipi. Itu yang pertama nih, ya kan? Jadi bicarakan dulu kepada orang tua masing-masing. Kira-kira papa mama oke nggak sih, senang nggak sih kalau aku titipkan, dan kasih tahu sejauh mana. Misalnya contohnya hanya pada saat saya dan suami bekerja saja, misalnya seperti itu. Pada saat pulang kerja balikin lagi ke kami yang akan mengasuh, dan itu waktunya papa mama untuk istirahat dan happy dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ada keputusan-keputusan penting yang mau dilakukan, nah ini kita misalnya bahas dulu atau bicarakan dulu. Atau bahkan kemudian dikasih tahu bahwa ada beberapa peraturan utama yang memang saya mau kita bersama-sama menjalankan
dijalankan. Misalnya berkaitan sama jam tidur, jam makan, jam sekolah. Nah 3 hal ini penting nih papa mama. Tapi setelah itu terserah deh papa mama yang memutuskan. Tapi tolong apapun yang dilakukan bisa ceritakan atau laporkan ke saya by WhatsApp sekalipun nggak apa-apa, supaya saya tahu perkembangannya seperti apa. Kemudian walaupun kita di kantor, kita sekali-sekali perlu juga menelpon orang tua kita di rumah yang sedang kita titipin anak kita, untuk mengetahui kondisinya seperti apa. Kemudian telepon juga ke anak kita supaya kita memang merasa bahwa dan kita memberikan penekanan juga ke orang tua bahwa ini tetap tanggung jawab saya kok, gitu. Papa mama hanya saya mintai bantuan, dan kalau namanya bantuan berarti jangan lupa juga kita selalu bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang sudah mereka berikan. Jadi terkadang lupa nih bilang terima kasih sama papa mamanya. Betul. Iya, dan sekali-sekali boleh di-treat atau diberikan suatu layanan kepada papa mama sebagai bentuk bahwa terima kasih ya selama ini sudah diperbantukan untuk mengasuh anak saya. Misalnya dengan cara misalnya memberikan hadiah-hadiah spesial di waktu-waktu tertentu, atau kemudian pada saat liburan memasakkan masakan khusus atau spesial untuk orang tuanya dan sebagainya, sehingga orang tua juga merasa bahwa dirinya dihargai. Jadi di satu sisi mereka di usia tua juga menemukan kebermaknaan hidup dengan cara mengasuh cucunya, dan juga di sisi lain masih merasa bahwa dirinya itu dihargai dan diperhatikan atas semua kerja keras yang sudah dia lakukan dalam hal mengurus cucunya. Tapi yang paling penting harus ingat, tugas dan tanggung jawab utama tetap ada di tangan orang tuanya. Oke, nanti kalau kita lihat biasanya nggak jauh beda nih pola asuh yang diterapkan orang tua dengan anaknya, ini akan dilanjutkan lagi nih ke anaknya kelak gitu ya. Nah, kalau bagaimana dengan anak yang diasuh oleh neneknya? Apakah role model pengasuhan nenek akan dibawa juga oleh si anak saat dia berumah tangga dan memiliki anak nanti? Iya, betul sekali. Jadi apa yang dirasakan, dialami, dan dilihat si anak itu yang akan digunakan sama dia pada saat bekal di kemudian hari. Jadi pada saat pengasuhan ini tidak lagi hanya pengasuhan dari orang tua, tapi juga sudah melibatkan dari opa oma atau kakek nenek atau kita sebut grandparenting. Nah, berarti ini pada saat nanti dia melakukan pola asuh di kemudian hari, dia akan menginternalisasi atau membawa semua nilai-nilai yang dia peroleh dari kakek neneknya, dari papa mamanya, itu di blend jadi satu. Kemudian itu yang akan dia anggap sebagai suatu nilai yang akan dia bawa dalam kehidupannya nanti sampai dengan dia berumah tangga dan juga mengasuh anaknya di kemudian hari. Oke, jadi bisa dibilang bahwa apa yang dirasakan anak, pengalaman hidupnya dari awal sampai akhir itu adalah suatu hal yang akan jadi bekal hidupnya nanti gitu ya. Nanti role modelnya seperti apa, kalau yang dilihat kakek dan neneknya itu yang akan dia bekal juga, jadi bekal kehidupan dia. Nanti dia akan nilai-nilai dari kakek dan nenek yang akan dibawa. Jadi alangkah baiknya orang tua juga punya nilai yang akan diberikan pada anak, dan pengasuhannya tetap pada peran orang tua. Onti, makasih banyak ya sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Onti ya. Terima kasih Dika. Oke, keluarga Indonesia, bagaimana tips dari Aunty Jo hari ini sudah dicatat semua. Semoga bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.